Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas C6 Analisis Perancangan dan Pengembangan Agrosistem. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kartika, saya sendiri dengan nomor induk 08320190108. Saya Rahmawati dengan stambuk 08320190102. Saya Nurul Musdalifah 08320190117. Secara garis besar, produk bakery bisa dikelompokkan menjadi kelompok roti dan kelompok biskuit. Produk roti mempunyai struktur berongga-rongga dan dikembangkan dengan ragi roti, dan produk akhirnya bersifat plastis, elastis karena kadar air yang tinggi. Roti adalah suatu produk makanan yang merupakan hasil dari fermentasi tepung terigu dengan ragi, maupun bahan pengembang lainnya yang pada proses pembuatannya melalui berbagai macam tahapan-tahapan. Bahan yang digunakan dan proses yang dilakukan pada adonan roti akan menentukan kualitas dan tekstur dari roti itu sendiri. Dalam pembuatannya, roti melewati tahap pengulenan, fermentasi atau pengembangan, dan pemanggangan. Pada produksi roti ini membutuhkan berbagai jenis faktor produksi. Di antaranya terdiri dari bahan baku utama, jumlah tenaga kerja, sumber daya modal, serta teknologi. Adapun sasaran belajarnya, yang pertama aspek pengetahuan umum, yaitu mengetahui gambaran umum dan sejarah pengembangan usaha Roti Maros Bung Dori dan mengetahui berbagai sumber daya yang dimiliki dan strategi pengembangan usaha Roti Maros Bung Dori. Yang kedua, aspek keterampilan, yaitu terampil dalam proses pembuatan roti. Dan yang ketiga, aspek sikap, yaitu menghargai sikap dan perilaku pemilik dan karyawan usaha Roti Maros Bung Dori dengan mahasiswa dan menghargai serta mempelajari setiap masukan yang diberikan oleh pemilik usaha Roti Maros Bung Dori. Adapun metode praktek kerja lapangnya, yang pertama, penentuan mitra belajar, yaitu mitra belajar ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan bahwa Roti Maros Bung Dori memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, serta Roti Maros sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai oleh-oleh khas Maros Makassar. Yang kedua, lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang dilaksanakan di Roti Maros Bung Dori yang berlokasi di BTP Blok B nomor 434, Kelurahan Buntusuk, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022. Dan yang ketiga, penentuan posisi penilaian, yaitu pada praktek kerja lapang ini, kami bertindak selaku pengamat, karena kami mengamati mulai dari pengambilan data sampai dengan proses produksi yang dilakukan di Roti Maros Bung Dori yang berlokasi di BTP Blok B nomor 434, Kelurahan Buntusuk, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya yaitu deskripsi agrosistem kasus. Yang pertama, visi dan misi agrosistem. Adapun visinya yaitu mengembalikan cita rasa Roti Maros Bung Dori seperti dahulu. Sedangkan misinya yaitu membuat hasil produksi Roti Maros yang enak dan berkualitas, membuat konsumen puas akan cita rasa Roti Maros dari Roti Maros Bung Dori, serta menjadikan Roti Maros Bung Dori favorit di semua kalangan. Yang selanjutnya yaitu sejarah singkat agrosistem. Usaha Roti Maros Bung Dori mulai dirintis pada tahun 2017 oleh Bapak Muhardi SE. Usaha ini berlokasi di Bumi Tamalan Ria Permai, Blok B nomor 434, Kelurahan Buntusuk, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Usaha ini telah berdiri selama 5 tahun, yang pada saat itu alat-alat yang digunakan masih skala produksi kecil, serta memiliki karyawan saat itu berjumlah 1 orang yang membantu dalam proses memproduksi dan penjualan yang dilakukan dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu sumber daya lahan dan bangunan. Jadi status lahannya merupakan milik sendiri dengan luas lahan 165 meter kubik dan lokasi usaha terletak di Bumi Tamalan Ria Permai Blok B nomor 434, Kelurahan Buntusuk, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan jenis bangunannya yaitu permanen. Nah, pada tabel 1 kita dapat melihat sumber daya lahan dan bangunan usaha Roti Maros Bung Dori.
Jadi lahannya itu ada sekitar 165 meter dengan status lahan milik dan nilai 330 juta. Selanjutnya itu pabrik dengan luas 80 meter, status milik dan dengan nilai 160 juta. Selanjutnya yaitu kantor dengan luas lahan 50 meter, status milik dan dengan nilai 80 juta. Yang terakhir yaitu parkiran dengan luas lahan 25 meter, status milik dengan nilai 20 juta. Jadi total dari luas lahan yaitu 307,5 meter dan dengan nilai total 580 juta rupiah. Selanjutnya yaitu sumber daya peralatan. Jadi pada tabel 2 kita dapat melihat jenis alat yang digunakan dan nilai penyusutan pada usaha Roti Maros Bundori. Jadi adapun jumlah alat yang digunakan yaitu 54 unit dengan nilai awal 20.130.000, nilai akhir 9.747.000 dan dengan nilai penyusutan 6.591.333 rupiah. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Jadi pada tabel 3 kita dapat melihat sumber daya manusia usaha Roti Maros Bundori. Jadi untuk sumber daya manusianya itu ada 16 orang dengan umur rata-rata 30 tahun, pendidikan terakhir rata-rata SMA, lama bekerja rata-rata 3 tahun dan rata-rata gaji per bulan yaitu 1 juta. Jadi dengan total gaji per bulannya 16.750 juta. Selanjutnya yaitu sumber daya finansial. Jadi pada tabel keempat kita dapat melihat sumber daya finansial usaha Roti Maros Bundori. Jadi nilai lahan bangunannya yaitu sekitar 580 juta, nilai peralatan sekitar 20.130.000 dan nilai modal kerja sekitar 35 juta dengan nilai total 635.130.000 rupiah. Jadi pada proses produksi di sini pada gambar tersebut kita dapat melihat flowchart produksi pembuatan roti pada Roti Maros Bundori. Jadi yang berwarna kuning itu merupakan bahan baku. Bahan bakunya itu seperti tepung terigu, gula, telur, ragi dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang berwarna biru itu merupakan proses pembuatannya dan yang berwarna merah merupakan produknya. Selanjutnya analisis kinerja hasil. Yang pertama yaitu analisis produksi dan pendapatan. Di sini bisa kita lihat tabel 5 yaitu biaya tetap usaha Roti Maros Bundori. Di sini terdapat macam-macam biaya yang digunakan yaitu seperti upah tenaga kerja dengan nilai Rp16.750.000, penyusutan alat Rp549.278, pajak bangunan Rp96.400, pajak usaha Rp700.000, dan adapun total biaya tetap usaha Roti Maros Bundori yaitu Rp18.095.678. Kemudian tabel 6 yaitu biaya variabel. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis biaya variabel yang digunakan pada usaha Roti Maros Bundori, yaitu ada listrik, air, dan bahan baku. Dan adapun total dari biaya variabel usaha Roti Maros Bundori yaitu Rp43.290.000. Kemudian tabel 7 yaitu analisis produksi dan pendapatan. Di sini terdapat beberapa uraian. Yang pertama itu jumlah produksi dengan nilai 8.000, harga produk 18.000, biaya tetap Rp18.095.678, biaya variabel Rp43.290.000. Kemudian total biaya dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel sehingga didapatkan Rp61.385.678. Kemudian untuk penerimaan dengan mengalihkan jumlah produksi dan harga produk sehingga didapatkan
144 juta rupiah. Kemudian untuk pendapatan yaitu dengan mengurangkan penerimaan dengan total biaya sehingga didapatkan 82.614.322 rupiah. Kemudian analisis kelayakan usaha. Jadi RC rasio adalah perbandingan antara pendapatan kotor dengan total biaya atau TC. Adapun rumus dari RC rasio yaitu total penerimaan dibagi dengan total biaya. Jadi, adapun nilainya yaitu 144 juta dibagi dengan 61.385.678 rupiah, sehingga RC rasio yang didapatkan yaitu 2,345.500. Analisis di atas menunjukkan bahwa penerimaan usaha Roti Maros Bindori sebesar 144 juta per bulan dengan total biaya sebesar 61.385.678 rupiah per bulan, sehingga diperoleh nilai RC rasio sebesar 2.345 rupiah. Dengan demikian, usaha Roti Maros Bindori memenuhi kriteria RC rasio lebih besar dari 1, yang artinya menguntungkan dan layak untuk dikembangkan karena nilai dari RC rasio lebih dari 1. Kemudian analisis titik impas. Yang pertama itu break even point dalam unit. Adapun rumusnya itu break even point sama dengan fixed cost dibagi dengan harga dikurang dengan variable cost per pieces. Kemudian adapun break even point dalam unit yang didapatkan yaitu sebanyak 1.437 pieces. Dari analisis BEP dalam unit dapat dilihat bahwa usaha Roti Maros Bindori harus memproduksi dan menjual roti sebanyak 1.437 pieces setiap bulannya. Kemudian break even point dalam satuan rupiah. Adapun rumusnya itu fixed cost dibagi dengan harga dikurang variable cost per piece per unit, kemudian dibagi lagi dengan harga. Adapun break even point dalam satuan rupiah yang didapatkan yaitu 26.225.620 rupiah. Dari analisis break even point dalam satuan rupiah, usaha Roti Maros Bindori dapat mengalami break even point ketika angka penjualan sudah mencapai 26.225.620 rupiah yang merupakan omset penjualan. Kemudian analisis peluang pokok yaitu payback period adalah waktu yang diperlukan untuk dapat mengembalikan semua investasi yang telah dikeluarkan. Adapun rumus dari payback period yaitu nilai investasi dibagi dengan keuntungan per tahun. Jadi adapun payback period yang didapatkan yaitu 0,64 tahun. Artinya nilai investasi akan kembali setelah hampir 1 tahun usaha berjalan. Apabila nilai payback period lebih kecil dari umur ekonomi usaha atau 2 tahun, sehingga usaha ini dimulai baik untuk diusahakan karena payback period lebih kecil dari umur proyek. Jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek. Semakin cepat waktu pengembalian investasi, semakin layak usaha tersebut untuk diusahakan. Kemudian di sini bisa kita lihat peta kinerja dari agrosistem usaha Roti Maros Bindori. Itu terdapat dari modal awal, kemudian proses investasi, pengadaan bahan baku, kemudian proses pemasaran, dan sampai ke lingkungan sosial. Kemudian problematisasi. Yang pertama itu identifikasi masalah. Di sini kita bisa lihat tabel 8 yaitu identifikasi masalah yang dihadapi oleh usaha Roti Maros Bindori. Jadi di sini terdapat beberapa identifikasi masalahnya itu seperti yang pertama ruang gerak untuk proses produksi terbatas. Kemudian jumlah tenaga kerja yang masih kurang pada bagian produksi.
yang ini mengarah kepada sumber daya manusianya. Kemudian untuk kurangnya promosi ini mengarah ke proses pemasaran. Kemudian untuk pendapatan bersih relatif tetap ini merujuk ke sumber daya finansial. Kemudian untuk volume penjualan tetap merujuk ke produksi. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai masalah yang ada dalam usaha Roti Maros Bundori bisa kita lihat pada tabel 9, yaitu daftar fakta, masalah, dan sasaran usaha Roti Maros Bundori. Di sini terdapat beberapa fakta, kemudian masalah dan sasaran. Yang pertama itu luas bangunan produksi 11 kali 6 meter persegi. Masalahnya itu dapat menghambat proses produksi. Sasaran yang dicapai itu penambah luas produksi 25%. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerja pada bagian produksi yang dimiliki sebanyak 10 orang. Masalahnya itu jumlah tenaga kerja kurang dan saling tumpang tindih. Sasarannya itu jumlah tenaga kerja meningkat 13 orang. Kemudian yang ketiga itu kurangnya promosi. Masalahnya itu kurangnya pemanfaatan media informasi. Kemudian sasarannya pengusaha bisa lebih luas memasarkan produknya. Fakta keempat yaitu pendapatan bersih yang diperoleh usaha Roti Maros Bundori sebesar Rp82.614.322. Masalahnya yaitu pendapatan bersih yang relatif tetap. Sasarannya yaitu pendapatan bersih meningkat sebesar 96 juta. Kemudian fakta yang kelima yaitu memproduksi roti maros sebanyak 8.000 pieces per bulan. Masalahnya itu volume penjualannya itu tetap. Kemudian sasarannya yang diharapkan yaitu volume penjualan meningkat menjadi 8.500 pieces per bulan. Kemudian penentuan masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh usaha Roti Maros Bundori adalah volume penjualan relatif tetap sebanyak 8.000 pieces per bulan. Masalah ini terjadi karena ruang produksi yang sempit dan kurang tenaga kerja pada bagian produksi sehingga dapat menghambat proses produksi serta kurangnya promosi. Masalah utama ini adalah masalah yang paling berpengaruh terhadap agrosistem kasus yang dianalisis. Adapun struktur pokok masalah pada usaha Roti Maros Bundori yaitu masalah utamanya yaitu volume penjualan tetap sebanyak 8.000 pieces per bulan yang menyebabkan terjadinya masalah dampak yaitu pendapatan bersih relatif tetap sebesar 82.614.322 per bulannya. Kemudian ada pun masalah antaranya yaitu terdiri dari ruang produksi yang terbatas, kemudian jumlah tenaga kerja pada bagian produksi yang kurang sehingga mengakibatkan adanya perangkapan kerja. Kemudian masalah antara yang ketiga yaitu kurangnya promosi. Kemudian ada pun struktur pohon sasaran yang terdapat pada usaha Roti Maros Bundori yaitu masalah dampaknya yaitu pendapatan bersih meningkat sebesar sasaran dampaknya yaitu pendapatan bersih meningkat sebesar 96 juta per bulannya. Kemudian sasaran utamanya yaitu volume penjualan meningkat sebanyak 8.500 pieces per bulan. Kemudian ada pun sasaran antaranya terdiri dari 3 poin yaitu yang pertama ruang produksi memadai, yang kedua jumlah tenaga kerja produksi bertambah sehingga sistem pembagian kerja pada tenaga kerja bagian produksi itu jelas. Kemudian yang ketiga itu promosinya meningkat. Kemudian ada pun struktur pohon tindakan yaitu dapat kita lihat di sini pada kolom yang berwarna ungu itu adalah sasarannya, kemudian berwarna merah adalah tindakannya. Di sini
sasarannya yaitu dari ruang produksi memadai, maka tindakan yang harus kita lakukan yaitu memperluas ruang produksi. Kemudian pada jumlah tenaga kerja produksi bertambah, maka tindakannya yaitu menambah jumlah tenaga kerja pada bagian produksi. Kemudian pada sasaran yang ketiga yaitu produksi meningkat, maka tindakan yang harus kita lakukan yaitu melakukan promosi pada berbagai media. Kemudian adapun analisis keputusan 1, yaitu dapat kita lihat pada tabel 11 berikut adalah analisis keputusan 1 pada usaha Roti Maros Bung Dori. Tindakan yang kita lakukan yaitu memperluas ruang produksi, kemudian pernyataan keputusannya yaitu menentukan cara penataan ruangan produksi, kemudian kriteria keputusannya ada 2, yaitu variasi ruangan dengan bobot 0,35 karena variasi ruangan hanya sedikit variasi ruangan yang dibutuhkan. Kemudian pada kriteria keputusan yang kedua yaitu penataan ruangan dengan bobot 0,65 karena ruang produksi pada usaha Roti Maros Bung Dori sangat memerlukan penataan ruangan. Kemudian alternatif keputusannya juga terdiri dari 2. Yang pertama itu dengan simbol A1 yaitu relokasi penataan ruangan dengan bobot 0,5. Yang kedua dengan simbol A2 renovasi penataan ruangan dengan bobot 0,75. Kemudian adapun evaluasi alternatif keputusan 1 tindakan usaha Roti Maros Bung Dori. Di sini kita dapat melihat perhitungannya yaitu A1 0,25 dikali dengan K1 0,35 sehingga menghasilkan 0,09. Kemudian A1 0,25 dikali dengan K2 0,65 menghasilkan 0,16. Begitupun dengan A2 perhitungannya itu sama. Kemudian adapun jumlahnya dari masing-masing yaitu pada alternatif A1 jumlahnya itu 0,25, kemudian alternatif A2-nya itu 0,75, sehingga dilihat di sini jumlah yang paling besar yaitu A2 0,75, sehingga itu menjadi tindakan terpilih yaitu renovasi penataan ruangan. Kemudian analisis keputusan 2 yaitu tindakannya yaitu menambah jumlah tenaga kerja pada bagian produksi. Pernyataan keputusannya yaitu menentukan metode perekrutan tenaga kerja pada bagian produksi. Kemudian di sini kriteria keputusannya ada 3, yaitu yang pertama biaya relatif murah dengan bobot 0,20 karena biaya tidak terlalu menjadi patokan dalam proses perekrutan ini. Kemudian yang kriteria yang kedua yaitu mudah dalam pelaksanaan dengan bobot 0,30 karena dalam pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan dengan bobot 0,50 karena diharapkan perekrutan bisa terlaksana dengan cepat. Kemudian alternatif keputusannya itu terdiri juga dari 3, yaitu dengan simbol A1 metode seleksi dengan bobot 0,30, A2 dengan metode wawancara bobot 0,50, A3 metode orientasi dengan bobot 0,20. Di sini tabel evaluasi alternatif keputusan 2 pada usaha Roti Maros Bung Dori yaitu A1 0,30 dikali dengan K1 0,20 menghasilkan 0,06. Kemudian A1 0,30 dikali dengan K2 0,30 menghasilkan 0,09. Kemudian A1 0,30 dikali dengan K3 0,50 menghasilkan 0,15 sehingga jumlahnya dari 0,06 ditambah 0,09 ditambah 0,15 menghasilkan 0,3. Begitupun dengan perhitungan bagian alternatif A1 dan A3. Untuk hasil A2 jumlah totalnya yaitu 0,5, kemudian A3 itu 0,2. Dapat kita lihat di sini bahwa angka yang paling tinggi terdapat pada A2 sehingga A2 menjadi alternatif tindakan yang terpilih yaitu metode wawancara.
Kemudian analisis keputusan 3 yaitu tindakannya yaitu menentukan media promosi. Kemudian pernyataan keputusannya yaitu usaha bisa lebih dikenal. Kemudian kriteria keputusannya yaitu yang pertama waktu pelaksanaan efisien dengan buat 0,40 karena promosi tidak terlalu menggunakan banyak waktu. Kemudian kriteria keputusan yang kedua yaitu usaha lebih dikenal dengan bobot 0,60 karena promosi memang dibutuhkan untuk mengenalkan produk ke masyarakat luas. Kemudian alternatif keputusannya yaitu dengan simbol A1 menentukan promosi pada media cetak dan media elektronik dengan bobot 0,25. Kemudian A2 menentukan promosi pada media sosial dan media cetak dengan bobot 0,75. Kemudian di sini pada tabel evaluasi alternatif keputusan 3 pada usaha roti maros Bung Dori dapat kita lihat perhitungannya yaitu A1 0,25 dikali dengan K1 0,40 menghasilkan 0,10. Kemudian A1 0,25 dikali dengan K2 0,60 menghasilkan 0,12. Maka 0,10 ditambah dengan 0,15 menghasilkan 0,25. Begitupun dengan perhitungannya A2. Jumlah total A2-nya yaitu 0,75. Sehingga dapat kita lihat bahwa nilai tertinggi di sini terdapat pada A2 dengan 0,75, sehingga A2 menjadi tindakan terpilih yaitu menentukan promosi pada media sosial dan media cetak. Kemudian adapun strukturisasi pohon tindakan terpilih yaitu sasarannya yaitu terdapat 3 ruang produksi memadai dengan tindakan yang kita lakukan yaitu memperluas ruang produksi dengan melakukan renovasi penataan ruangan. Kemudian sasaran yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja produksi memadai, yaitu tindakan yang kita lakukan yaitu menambah jumlah tenaga kerja produksi dengan melakukan perekrutan menggunakan metode wawancara. Kemudian sasaran yang ketiga yaitu promosi meningkat, yaitu tindakannya dengan melakukan promosi pada berbagai media seperti media sosial dan media cetak. Kemudian matriks perencanaan dan pengembangan agrosistem pada usaha roti maros Bung Dori yaitu uraian tujuan sesuai tindakan yaitu pada sasaran dampaknya yaitu pendapatan bersih meningkat dengan uraian tercapainya tujuan yaitu pendapatan bersih meningkat menjadi 96 juta per bulan. Kemudian sistem informasi pengendaliannya yaitu laporan dari pemilik usaha. Kemudian untuk bagian sasaran utamanya yaitu volume penjualan meningkat. Untuk ukuran tercapainya tujuan yaitu penjualan meningkat menjadi 8.500 pieces per bulan. Kemudian sistem informasi pengendaliannya yaitu laporan bagian pemasaran. Kemudian untuk sasaran antaranya terdapat 3 poin yaitu ruang produksi yang memadai dengan ukuran tercapainya tujuan yaitu ruang produksi bertambah luas sehingga menambah kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan proses produksi. Kemudian sasaran antara yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja bagian produksi bertambah dengan ukuran tercapainya tujuan yaitu tenaga kerja bagian produksi bertambah menjadi 13 orang sehingga proses produksi roti maros Bung Dori berjalan dengan lancar dan semakin efisien. Kemudian sasaran antara yang ketiga yaitu promosi meningkat dengan ukuran tercapainya tujuan yaitu melakukan promosi melalui media sosial dan media cetak sehingga omset dan minat konsumen terhadap produk roti maros Bung Dori akan meningkat. Kemudian tindakan sasaran dan biaya pengembangan pada usaha roti maros Bung Dori memiliki 3 tindakan. Tindakan yang pertama yaitu ruang produksi yang memadai, sarana yang dibutuhkan yaitu dana sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian tindakan yang kedua, tenaga kerja bagian produksi bertambah dengan sarana yang dibutuhkan yaitu dana dengan jumlah tenaga kerja 3 orang. Per orangnya itu gajinya 1 juta sehingga totalnya menjadi 3 juta rupiah. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu promosi meningkat. Sarana yang diperlukan yaitu kreativitas dan dana sehingga biayanya itu 300.000 rupiah. Kemudian adapun rencana kerja tindakan pada agrosistem usaha roti maros Bung Dori yaitu terdapat 3 tindakan. Tindakan yang pertama yaitu ruangan produksi yang memadai. Bagian penanggung jawabnya yaitu pemilik usaha, kemudian hasil kegiatan yang diinginkan,
memiliki desain ruangan yang baru dan menarik. Kegiatan ini dilakukan pada bulan kelima karena membutuhkan biaya yang banyak sehingga pelaksananya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Kemudian tindakan yang kedua yaitu tenaga kerja bagian produksi bertambah, bagian penanggung jawab yaitu pemilik usaha. Kemudian hasil kegiatannya yaitu memperoleh tenaga kerja sesuai kriteria yang dibutuhkan, yang dilakukan pada bulan keempat karena usaha Roti Maros Bung Dori memerlukan waktu dalam merencanakan proses perekrutan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh usaha. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu promosi meningkat, penanggung jawab bagian pemilik usaha. Kemudian hasil kegiatan yang diinginkan yaitu pemanfaatan media sosial dan media cetak seperti Facebook, Instagram, website, WhatsApp, dan poster yang dilakukan pada bulan ketiga karena membutuhkan waktu dalam merencanakan strategi promosi yang sesuai dengan usaha Roti Maros Bung Dori. Kemudian ada pun bagian refleksinya yaitu terdiri atas 3 bagian yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pada aspek pengetahuan yaitu yang pertama kami dapat mengetahui gambaran umum dan sejarah pengembangan usaha Roti Maros Bung Dori. Yang kedua kami dapat mengetahui sumber daya yang dimiliki dan strategi pengembangan usaha Roti Maros Bung Dori. Kemudian pada aspek keterampilan yaitu kami sudah dapat membuat roti dan menggunakan alat-alat dalam pembuatan roti. Nah dari situ kami mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat untuk kami. Kemudian pada aspek sikap yaitu yang pertama melakukan pendekatan dengan pemilik usaha yaitu ikut serta dalam kegiatan produksi sehingga dengan demikian akan terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Kemudian yang kedua kami juga harus menjaga serta saling mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan karyawan. Dengan terjadinya komunikasi yang baik dengan pemilik usaha dan karyawan maka akan memudahkan kami menggali informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.